Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan Ia Subiakto di Respon. Mohon maaf saya pakai jaket loreng karena biar kebagian proyek gitu. Karena sekarang kan proyek-proyek banyak dikasih ke TNI, ke Polri, ke kroni-kroni, ke partai, ke yayasan yang dekat-dekat dengan Pak Prabowo. Jadi enak sekarang ini ada proyek MBG, KDMP, duitnya gampang, ya soal nanti macet rakyat yang bayar itu urusan belakang gitu. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Tapi yang sekarang yang kita mau respon pertama itu adalah masalah teriakannya Dasko yang mulia, Tuan Dasko, bahwa Anda kemarin teriak-teriak, saya nggak tahu di UI atau di mana yang mengatakan, menyampaikan bahwa rakyat sipil sudah terbelah, rakyat sipil tidak kompak, terus berapa lama lagi atau berapa lama memberi waktu kepada Pak Prabowo untuk membenahi Indonesia gitu. Sebenarnya waktu kita milih 58,58% itu ya sudah memberi ruang kepada Pak Prabowo untuk membuktikan janji-janji kampanyenya yang luar biasa itu karena menyeret nama rakyat, meminta mandat rakyat. Semuanya kalau pidato kan Pak Prabowo itu soal keadilan, soal rakyat dan sebagainya. Nah ini pembuktiannya selama 1,5 tahun itu bullshit semua gitu. Makanya ada reaksi-reaksi dari masyarakat. Saya juga akhirnya kan menjadi orang yang pertama mungkin sebagai pendukung Pak Prabowo yang melepas stigma itu gitu. Karena apa? Karena kalau saya lihat bahwa apa yang dijanjikan, apa yang kita harapkan itu tidak ada semua gitu. Jadi kalau Tuan Dasko sekarang bicara soal berapa lama mau diberi waktu, ya periodenya memang ya 5 tahun. Rakyat Indonesia ini kalau nanti memang hasilnya tidak ada ya bentuk kesialan yang kita terima saja, salah pilih orang memimpin Indonesia. Cuma ya memang terus terang mungkin yang paling miris hatinya itu sekarang Pak Jokowi. Karena kami ini pendukung Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi begitu ada Gibran di sana dan Pak Prabowo ya kita ikut ke sana. Karena Pak Prabowo 5 kali minta Gibran jadi wapres. Nah sekarang anak muda itu jadi korban juga. Kalau sebagai wapres pembantu presiden, terus presidennya kayak Sontoloyo seperti ini kan jadi kacau semua. Gitu. Nah, jadi Dasko itu nggak usah teriak-teriak Anda. Justru kalian itu yang saya pikir punya kontribusi besar terhadap ketidakbenaran kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan ini. Tidak pro rakyat lagi gitu. Kalau MBG itu kan kulitnya saja didengung-dengungkan itu untuk rakyat untuk ini. Yang keracunan aja tidak diabaikan begitu saja. Malah Pak Prabowo mengatakan itu cuma 0,00 sekian itu anaknya orang, nyawanya orang. Kok enak saja dihitung kayak anak kucing seperti itu. Itu kan nggak punya empati, nggak punya simpati, nggak punya peri kemanusiaan, kalau menurut saya. Belum lagi apa yang terjadi sekarang ini. Setiap hari yang namanya makan bergizi gratis itu tidak ada gizinya. Makan gratisnya pun tidak ada, karena itu uangnya uang rakyat, bukan uang kantongnya Pak Prabowo. Itu uang rakyat, dari pajak rakyat, dari utang negara mungkin. Jadi nggak ada, gratisnya itu nggak ada sebenarnya. Mekanismenya diberi makan, tidak bayar seperti di warung, tapi itu duitnya itu duit negara, duit rakyat juga. Nah sekarang dipertanyakan lagi, gizinya mana gitu. Karena kan standar kalorinya itu minimal kalau nggak salah saya itu 600 kalori. Sekarang apa yang dapat dari kalori? Karena kalorinya dapat dari mana gitu. Tadi pagi pun saya sudah dapat lagi, itu kan tiap hari, tiap pagi di TikTok di mana-mana itu sudah penampilan apa nih ya, ditampilkan menu-menu yang diterima anak-anak sekolah. Yang kemarin di Sampang ada lele mentah campur tempe, campur apa yang lelenya juga di Tenggarai sudah mengarah kepada pembusukan gitu kan. Hari ini kita terima itu ya apa, mie sama bumbu rujak. Terus kecambahnya itu sampai tumbuh gitu. Ini yang kayak kayak gini kan Pak Prabowo ya pidatonya bahwa ini masa tidak bersyukur dan sebagainya. Proyek ini adalah yang terbaik mengalahkan Cina dan Jepang. Itu laporannya orang-orang yang memang memberi masukan yang salah itu. Jadi kalau Tuan Dasko mengatakan ini bicara soal reaksi masyarakat yang seperti ini ya karena
kebijakan itu yang memicu gitu. Nah, kalian ini kan harus sampaikan kepada Pak Prabowo dengan benar gitu. Oke lah kalau kalau kepala BGN karena memang ahli serangga dia mau ngibul 19.000 motong sapi tiap hari, lele 3.000 setiap SPPG, itu urusan dia. Tapi Pak Dasko, Habibur Rahman dan sebagainya itu orang-orang Gerindra yang dekat dengan Pak Prabowo, Teddy dan sebagainya ini kasih masukan yang benar. Kalau tidak ini menjadi salah terus ke depan yang hancur bangsa ini. Masa kalian mau menikmati kejayaan 5 tahun habis itu bangsa ini hancur gara-gara kalian? Mau sadar diri gitulah. Keputusan-keputusan yang diambil itu adalah untuk keputusan jangka panjang. Jadi tidak seperti ini, bos. Jadi bukan gini, ngelola negara itu bukan seperti ini. Kami ini kan rakyat-rakyat di bawah ini kan seperti saya. Saya menyuarakan karena ada kelompok-kelompok kecil yang juga bicara ke saya tentang apa yang dialami di daerah ini kan gitu. Nah, jadi tolong terus kalau bicara keterbelahan, Pak Dasko kan masa lupa 14 periode pertama Pak Jokowi dan yang kedua terus itu masih head on dengan Pak Prabowo. Anda kan bersekutu dengan HTI dan FPI. Waktu itu ya keterbelahannya nyata banget karena memang sudah dari sudut campaign yang dilakukan melalui baju agama itu begitu merisaukan sebenarnya. Untung Pak Jokowi berani membubarkan FPI itu, HTI dibubarkan. Itu baru negarawan. Nah, kalau sekarang Anda bicara keterbelahan gara-gara dikritik para masyarakat, ini salah besar Anda gitu. Anda sebagai anggota DPR, wakil ketua DPR, berpikirnya sempit banget gitu. Belajar dulu lah bagaimana ngurus negara itu baru bicara soal bangsa yang besar ini. Anda nggak mumpuni di situ, inkompeten Anda di situ, kalau menurut saya. Nah, berikutnya apa? Yang mengkhawatirkan kita tentang dana-dana besar ini, kalau dibicarakan soal kerakyatan dan sebagainya, seolah-olah MBG itu memberi makan rakyat yang susah dan sebagainya. Itu sekarang di perkotaan seperti daerah saya pun tidak perlu dikasih. Makanya dari awal saya sudah mengatakan proyek ini harusnya ada trial area. Jadi apakah itu mau dihajar duluan adalah daerah stunting atau daerah mana? Jadi tidak digebah-gebah seperti ini. Mau ambil contoh daerah mana yang paling miskin? Ini ambil NTT umpamanya. Di sana stuntingnya bisa mencapai 50%. Kenapa itu tidak di mapping? Cuma ini tidak akan terlaksana karena ini proyek. Wong sekarang bulan puasa, lebaran, semuanya pun harus terima di rumah. Ini kan masalah uang mengalir setiap hari. Yang kalian ambil dari dana APBN itu. Jadi cair terus itu. Ini uang cash. Enak banget ini memang ngambilnya gitu daripada proyek-proyek infrastruktur yang harus menunggu, harus membangun dulu dan sebagainya. Ini kan enak. Belanja harian besok dimakan jadi kotoran, duitnya nyangkut di kantong-kantong kalian. 15.000, 5.000 itu entah siapa yang makan, yang 10.000 juga dikentit lagi sama pelaksana-pelaksana di SPPG. Nah, ini kalau kemarin yang menjadi lawakan lucu tapi tidak lucu itu antara Teddy dengan Habibur Rahman. Teddy mengatakan bahwa tidak ada dana MBG diambil dari dana pendidikan. Oh, udah jelas-jelas 233 triliun, 31% dari dana pendidikan diambil, dan itu dipertegas oleh Habibur Rahman. Memang diambil dari dana pendidikan, karena yang terima siswa, dia bilang. Nah, kayak gini ini, kalian tampilkan di masyarakat, terus kami mau percaya sama siapa? Percaya sama siapa kami ini? Belum lagi pidato-pidato Pak Prabowo yang terus menggebu-gebu itu, tapi tidak ada terrealisir sama sekali. Mana janji kampanye 3 juta rumah dan sebagainya. Sekarang nggak ada ceritanya sudah. Jadi nggak usah membuat retorika baru Pak Prabowo. Nggak percuma, karena Anda punya mulut. Itu sebenarnya sudah dipegang orang, tapi tidak pernah ada realisasinya. Marah realisasinya yang mengkhawatirkan semua. Ya, KDMP sekarang. Itu begitu. Saya baca di Komisi 6 yang membidangi BUMN, investasi dan sebagainya itu. Mereka tidak tahu di DPR itu. Tapi ya memang kita harus maklum karena DPR sudah dipegang 83% koalisinya. Jadi
Pak Prabowo melenggang saja urusan DPR mau protes mau apa sih sudah tidak peduli karena memang orang-orangnya sudah dibeli semua gitu. Jadi cuma cuap-cuap drama saja itu percuma satu dua orang yang masih punya integritas tapi ya tidak kuat ya gitu. Ya kan? Tiba-tiba import mobil India 105.000 unit, sementara industri otomotif dalam negeri juga semestinya untuk bisa dijaga karena ada pekerja yang harusnya tidak di PHK gitu. Banyak eksesnya kan gitu, ekses buruknya maksud saya gitu. 24,4 triliun itu masuk dari India. Belum lagi nanti soal jaminan servis dan sebagainya. Dan ini tidak dipikirkan. Yang lebih konyol lagi itu masuknya melalui Agrinas. Agrinas ini siapa gitu? Sampai sekarang kita tidak jelas. Ini PT Agrinas ini siapa yang punya gitu? Dia bukan BUMN, dia perusahaan swasta. Terus kemarin waktu dicecar Pak Nurdin Halid, itu malah dirutnya nggak ngerti katanya, itu urusan politik katanya. Ini kan dodol banget gitu kan. Uang 24 triliun urusan politik. Terus dia apa ikatannya dengan KDMP gitu. Ya, itu ditanya dia tidak tahu, nanti itu urusan politik, dia bilang jawabannya seperti itu. Nah ini kan jelas-jelas menimbulkan sangka kita yang buruk bahwa ini sudah ada desain tapi sembarangan sehingga nanti kalau macet ya itu ditalangi oleh negara lagi. Nah benang merahnya itu terhadap statement Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang mengatakan saya tidak uang untuk KDMP itu tidak pakai dana APBN katanya. Tapi dia sendiri yang mengatakan bahwa saya tugasnya tiap tahun untuk menganggarkan 40 triliun. Berarti kan 244 triliun untuk Koperasi Merah Putih itu rencananya itu berarti 5 tahunnya itu akan di-cover oleh APBN. Jadi kalau dia macet dari pinjaman Bank Himbara itu, yang notabene adalah bank pemerintah, ya itu ditutup dengan APBN lagi. Nah, APBN duitnya rakyat lagi, duit pajak lagi kan gitu. Ini kan ugal-ugalannya sudah kebangetan gitu menurut saya. Jadi apa ya? Selalu terus kita sampaikan walaupun sebenarnya kita sudah mulai frustrasi juga dengan melihat perilaku Pak Prabowo yang seperti ini. Ya, belum lagi yang lain-lain lah. BOP sudah ini sebenarnya semuanya seluman-selumun memimpin negara ini bahaya menurut saya. Jadi sekarang kalau kita lihat desain yang sudah dirancang begitu rapi oleh Pak Prabowo ini adalah untuk mengukuhkan kekuasaan. Anda sudah tua Pak Prabowo, nanti 2029 pun 78 tahun. Masa mau meninggalkan legasi buruk kalau nanti di tangan Anda tutup periodenya itu hasilnya tidak ada gitu. Atau hasilnya makin buruk. Karena sekarang dengan geopolitik yang seperti ini dan sebagainya ini tidak gampang. Ini sama sebenarnya waktu Pak Jokowi di periode kedua kena COVID itu. Itu kita tahu. Rasio defisit kita waktu itu mencapai 6,14%. Itu paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Tapi Pak Jokowi begitu piawai dengan Bu Sri Mulyani, begitu 2022 diturunkan menjadi 4,15, 2023 dia bisa sampai 1,65. Itu luar biasa. Nah itu perencanaan yang tidak ugal-ugalan. Kalau sekarang kita bicara yang mengkhawatirkan tentang fiskal kita, ya memang kita khawatir karena akumulasi defisitnya sudah 135 triliun atau 0,53% dari APBN. Ini kan sebenarnya ya harus dijaga. Tapi menurut saya bisa jadi karena itu masih rasio kita terhadap PDB kita, utang kita itu masih 43%, 9.600 triliun. Jadi kalau ada ruang yang masih sampai 60%, mungkin ini yang dipegang Pak Prabowo dan Menteri Keuangan. Jadi kalau memang ada hambatan, yang ngutang lagi gitu sampai rasio itu tercapai. Kalau saya hitung rata-rata dengan ugalan-ugalan seperti ini, ya ini akan mencapai di atas 60%, bisa 65%, bisa 70% rasio dari PDB itu, utang kita nanti. Nah pertanyaannya adalah, era berikutnya, bagaimana kita cara membayar itu? Wong kalian masyarakat saja sekarang bicara soal utang Pak Jokowi dan sebagainya 8.000 triliun. Padahal itu dipakai untuk pembangunan, untuk pemerataan pembangunan, subsidi BBM di Papua.
Kan kita tahu semua, jalan tol Pak Jokowi dibangun 2.700 kilometer, yang sebelumnya itu tidak pernah ada. Gitu. Tapi itu pun tetap aja di-komplit. Nah sekarang ini Pak Prabowo nih, nanti ini berapa menambah hutang lagi, terus jadinya apa? Kalau hutangnya cuma jadi macet di KDMP dan MBG yang habis begitu saja, ya Anda sebagai seorang presiden yang paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Sekarang ini aja sudah kita lihat ada tanda-tanda seperti itu ke sana. Kalau tidak mau mendengar kritikan, tidak mau dapat masukan, dan Anda paling suka mendengar orang-orang di sekitar Anda. Ini tadi baru saya lihat di TikTok bahwa Anda lagi rame-rame karaoke atau apa itu nyanyi-nyanyi gitu. Padahal kita di luar sini masyarakat Anda di Indonesia Timur di mana-mana pada nangis kelaparan. Gitu. Nah, balik lagi terhadap dana pendidikan itu. Kalau Anda prioritaskan, kalau Anda betul-betul bicara soal kerakyatan untuk membangun masa depan Indonesia, kita punya 1,2 juta ruang kelas yang harus direnovasi. Itu duitnya tidak ada. Belum lagi ruang belajar baru. Ini kan harusnya yang didurukan. Bagaimana gaji guru yang 200.000 sampai 300.000, gaji honorer yang 2 juta jumlahnya itu. 2 juta orang jumlahnya. Kenapa Anda memilih MBG? Jadi sekali lagi memang ini adalah kantong-kantong basah untuk dikorupsi. Sama dengan KDMP itu. Apakah ini untuk modal dikorup dulu untuk modal 2029? Tidak usah ngimpi dan tidak usah rakus kekuasaan. Saya peringatkan ya, bagi bapak-bapak yang mulia dari TNI, jenderal atau siapapun, ya usah ikut serakah, karena pada saat nanti ada titik tertentu di mana kita dipanggil oleh Tuhan, apapun yang Anda punya, Anda tinggalkan semua. Kita tahu kok para jenderal itu kaya-kaya. Gatot Nurmantio saja punya rumah 6,5 hektar, bekas Panglima ABRI kan itu, belum lagi yang lain-lain. Saya banyak kawan saya yang jenderal-jenderal, saya tahu bagaimana keuangannya. Tapi kalau sudah berkelebihan dan itu diambil dari rencana kekuasaan, itu sudah menzolimi rakyat Indonesia. Kita ini punya anak cucu yang harus hidup jangka panjang. Anak Anda, cucu Anda juga ditinggal nanti. Pada saat kita mati, kita meninggalkan keturunan kita. Ya, apakah yang nggak punya keturunan terus mau berpoya-poya sekarang dengan segala macam perilaku yang memuakkan itu, yang menjijikkan itu? Saya pikir tidak ada sedemikian gitu. Jadi pengelolaan negara ini harus betul-betul dikaji ulang. Jadi saya harapkan ada orang-orang yang bisa memberi masukan. Nggak perlu dimakzulkan Pak Prabowo itu. Kemarin Pak Sunarko datang ke UGM itu kan numpang tenar saja gitu. Dulu mau memajukan Gibran nggak bisa, sekarang Pak Prabowo mau dimajukan karena momentumnya sedang dikritisi oleh BEM UGM kan gitu. Itu orang-orang pikiran rusak seperti itu nggak usah. Nggak perlu dimajulkan, tapi ini dibenerin 3,5 tahun lagi ke depan gitu. Jadi kita pesimis, tapi kami masih berharap ini ada perbaikan. Semoga saja Pak Prabowo ini dapat masukan yang baik gitu, jangan masukan setan, sehingga nanti setiap hari kita makin buruk, Pak. Saya kasihan. Sekarang aja saya sebagai pemilih Bapak, saya kasihan melihat Bapak dimaki-maki orang dari mulai anak kecil, mama semua. Mengkritisinya sudah tidak sopan. Itu karena apa? Karena Bapak membuat kebijakan yang membuat orang marah. Ini nggak bisa dibentengi hal-hal seperti ini. Terus tiba-tiba nanti meledak, apa kita mau seperti tahun 98 gitu? Kan tidak seperti itu, karena waktu reformasi itu sudah punya pengalaman begitu banyak kita di situ. Tapi memang tidak ada perbaikan di dalam reformasi itu sendiri. Jadi sekian puluh tahun itu, sampai sekarang ini apa hasil reformasi itu sendiri? Tidak ada. Pak Prabowo sendiri kan produk Orde Baru, ya kan, yang menikmati itu. Makanya kemarin dari Guru Gembul saya lihat di videonya itu, apakah memang ini mau dibalikkan ke Neo Orde Baru lagi? Seperti itu, jadi represif, semuanya tidak boleh bicara kritikan, dibungkam dan sebagainya. Jadi orang-orang yang seperti saya, orang-orang yang kritis, ini bisa-bisa tiba-tiba malam hilang gitu kan. Apa mau seperti itu lagi gitu.
Ini sekarang nggak bisa lagi seperti zaman tahun Pak Harto itu. Karena sekarang medsos sudah terbuka, semua sudah terbuka. Wong sekarang ini Satpol PP yang geruduk orang jualan di dalam rumahnya pun sudah setiap hari dipiralkan. Nah, jadi Pak Prabowo sekali lagi, di bawah ini Bapak punya aparat pun itu sudah nggak karu-karuan sekarang. Dari mulai polisi, Satpol PP, ini sudah menyakitin rakyat semua. Ini adalah penyakit bangsa ini sekarang. Jadi aparat ini sudah nggak karu-karuan. Reformasinya kita nggak tahu seperti apa. Ini saya bilang sama kawan-kawan, satu-satunya jalan untuk bisa menghentikan ini adalah memotong satu generasi, sehingga harus cepat-cepat ada generasi baru yang lebih benar untuk bisa memperbaiki ini. Sehingga 2045 yang dicita-citakan Pak Jokowi sebagai Indonesia Emas itu bisa tercapai. Kalau tidak, itu akan tinggal mimpi saja. Kalau gayanya seperti ini. Semoga ini tidak terjadi, karena kita berharap Indonesia ini akan tetap menjadi Indonesia Raya, Indonesia yang kuat di ranah-ranah percaturan dunia. Demikian saya pikir obrolan kita sementara itu. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.